Bila waktunya dipotong, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Saya Sumar, umur kurang lebih 36 tahun. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas kudengar. Hei, bapaknya Sumara itu kan PKI. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu tidak usah landas kelapa. Tidak usah jadi kusir andong. Tidak usah lanjut tergula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Denwasto diseret oleh tentara. Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya seperti kata Simbo, bahwa engkau baik tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu membuat aku selalu takut dan gugup. Kalau benar bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbo, dan Simbo
Suatu hari, saya bekerja pada seorang juragan beras. Ia bernama Bu Juwarti. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Dia seorang tentara. Lelaki itu mundur dengan teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu saya putuskan berhenti. Saya pamit, saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat mengutip lagi. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul yang terkait. Saya tahu, saya paham memang harus begitu caranya. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NIM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, di kotel monokotel jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Saya kira dengan menjadi seorang TKW hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Apakah di negeri orang saya masih dibatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinasakan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh semua. Bertahun-tahun